Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada Indiva Aisyah Putri selaku pemateri nomor 3, kemudian ada Joy Sombalayuk selaku pemateri pertama, dan yang terakhir ada Khairunisa Azahra selaku pemateri nomor 2. Baiklah, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Perkenalkan, nama saya Jason Layuk dari kelas E dengan NIM 210701500021. Saya dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri ragam bahasa ilmiah yang formal dan objektif. Ciri ragam bahasa ilmiah yang formal dan objektif yang pertama, baku, di mana struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pilihan kata, istilah, dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua yaitu logis, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima baik. Misalnya kita ambil satu contoh, masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Ide kalimat seperti ini tidak logis, pilihan kata seperti masalah, kurang tepat, pengembangannya dakwah mempunyai masalah kendala. Tidak logis apabila masalahnya kita tingkatkan. Kalimat di atas dapat kita ubah menjadi kalimat logis dengan seperti pengembangan dakwah kita tingkatkan. Berikut ciri yang ketiga yaitu kuantitatif, di mana kuantitatif keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Kita ambil satu contoh, di Gunung Kidul, kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Arti kata kebanyakan relatif mungkin bisa 5-6 atau 10 orang. Jadi dalam tulisan ilmiah tidak benar memiliki kata kebanyakan. Kalimat di atas dapat kita benahi menjadi di Gunung Kidul 5 orang lulusan perguruan tinggi dan 3 orang lulusan dari pesantren. Ciri yang keempat yaitu tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksud oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Kita ambil satu contoh yaitu jamban pesantren sudah rusak, itu sedang diperbaiki. Kalimat tersebut mempunyai makna ganda, yang rusaknya itu mungkin jamban atau mungkin juga pesantren. Ciri yang kelima yaitu donatif, yang berlawanan dengan konotatif, di mana kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Ciri yang keenam yaitu runtuh, di mana ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkat, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, di mana paragraf adalah seperangkap kalimat yang mengembangkan satu ide atau satu pokok bahasa. Itu adalah penjelasan mengenai ciri ragam bahasa ilmiah yang formal dan objektif. Perkenalkan, nama saya Indiva Aisyah Putri. Saya akan membawakan materi mengenai ciri ringkas dan padat. Penggunaan bahasa Indonesia ragam ilmiah dengan ciri ringkas dan padat direalisasikan dengan memperhatikan adanya suatu penggunaan unsur-unsur bahasa yang mubazir atau pemborosan. Ciri ini menuntut adanya suatu penggunaan bahasa secara hemat tanpa mengurangi makna atau tujuan dari bahasa tersebut. Karakteristik ciri ini dapat dilihat dari berbagai aspek mengenai batasan bahasa, yaitu tata pilihan kata, tata pembentukan kata, tata penulisan kalimat efektif, tata penulisan paragraf yang baik, serta pemakaian kata dan makna yang tepat. Nah, contoh mengenai ciri ringkas dan padat, seperti pada penggunaan kata nilai etis tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, kalimat tersebut dapat disimpulkan atau disempurnakan menjadi nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, kalimat tersebut tentunya lebih ringkas dan padat tanpa adanya pemborosan atau kata-kata yang tidak perlu, atau bahkan kata-kata yang diulang-ulang lagi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Zahra sebagai pemateri ketiga. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah yaitu konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Penggunaan kata atau istilah harus dilakukan secara selaras, ajek, dan tidak bervariasi. Unsur bahasa, tanda baca, dan istilah sekali digunakan sesuai kaidah yang berlaku konsisten.
sama halnya dengan konsistensi dalam penggunaan kata atau istilah, tata kalimat khususnya penggunaan frasa juga dilakukan secara konsisten. Contoh yang pertama, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai Lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Contoh kedua, untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai Lebaran, telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Di sini contoh pertama sudah konsisten, sedangkan contoh yang kedua tidak konsisten. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kesalahan pada materi, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.